Selamat malam para pendengar yang sedang berhenti sejenak dari cepatnya pergerakan hingar-bingar dunia. Mengudara kembali dengan yang telah lama menghilang dengan gue Wisnu Prianto dari Saturday Night Podcast yang akan mengudara bersama malam minggu kalian setelah menjalani sibuknya di minggu ini. Minggu yang panjang karena dibarengi dengan cuti bersama. Sebelumnya, gue mau menanyakan apa kabar kalian? Gue harap kalian selalu pada kondisi yang baik-baik saja. Kalaupun saat ini kalian dengan kondisi yang sedang tidak baik, percayalah bahwa semua akan kembali normal pada saatnya. Yang perlu kalian yakini, jadikan bahwa suatu kondisi yang kurang baik saat ini menjadi pembelajaran untuk kalian lebih berhati-hati ke depannya. Dalam hal apapun itu, baik dalam hal keputusan, perilaku, kata-kata, ataupun hubungan. Sebelumnya, gue mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian yang selalu mendengarkan dan menanti Saturday Night Podcast. Mohon maaf atas ketidakhadirannya yang begitu lama. Saturday Night Podcast bukan berhenti, namun gue rehat sejenak. Dikarenakan Saturday Night Podcast ini merupakan side project dari segala jenis side project yang gue jalani. Kebayang mungkin ketika kalian punya project inti, namun tanpa ada side project akan membuat sesuatu seperti jenuh. Karena sesuatu yang monoton akan begitu membosankan bagi gue. Namun kesalahan gue, dikarenakan terlalu banyak side project, membuat gue keteteran dan harus mengesampingkan banyak hal. Ya terutama Saturday Night Podcast ini sendiri, di mana gue yang membangun dan menjalankannya sendiri. Ya meskipun side project, gue pun tetap menyiapkan bahan ataupun rencana Saturday Night Podcast ke depannya yang mungkin sempat ketunda ataupun dengan alasan satu dan lain hal. Tetapi sekali lagi gue mau mengucapkan terima kasih. Topik kali ini secara tiba-tiba hadir dalam ingatan gue tentang cerita dari salah satu teman gue cowok, yakni namanya telah gue samarkan terlebih dahulu. Panggil saja Adi. Gue telah meminta izin kepada yang bersangkutan bahwa ceritanya akan jika diperkenankan akan gue bahas dalam pembahasan Saturday Night Podcast. Dan Adi alhamdulillahnya mengizinkan. Dan pastinya gue akan membawakan dengan cara gue sendiri tanpa mengurangi maksud dari cerita tersebut. Karena di saat itu tidak pede kalau ceritanya langsung direkam pada saat itu juga. Dan lebih memilih untuk berdiskusi berdua saja. Jadi ceritanya dimulai dari saat itu Adi merupakan anak kelas 1 SMA. Ia merupakan anak yang katanya biasa aja, gak famous, gak punya banyak teman, gak suka jajan-jajan di kantin katanya, dikarenakan takut sama seniornya. Dan lebih memilih membawa bekal katanya. Temannya saat itu katanya hanya anak sekelasnya aja. Namun ada yang berbeda dari salah seorang temannya di kelasnya yang lawan jenis. Sebut saja namanya Rini. Kata Adi, Rini merupakan anak yang pintar dan cenderung ekstrovert. Bahkan dia mengikuti ekstrakurikuler di sekolahnya. Rini memiliki sifat yang berbanding terbalik dari sifat Adi nih, yang cenderung introvert. Adi menjelaskan bahwa si Rini merupakan seseorang yang aktif dan peduli dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan Rini seperti mengetahui
Sekali dikala teman-temannya ada musibah, Rini selalu ingin membantu dan memberikan support kepada temannya jika dibutuhkan. Dalam hal tersebut membuat Adi seperti terkesan terhadap si Rini. Sifat kepeduliannya, kepintarannya, kedewasaannya dalam berpikir membuat Adi suka sama si Rini ini. Dikarenakan Rini merupakan orang yang extrovert dengan segala sifatnya, ia membuat di sekitarnya selalu merasa bangga jika di dekatnya si Rini. Termasuk juga Adi, yang ternyata juga ada rasa terpendam. Hingga lanjut cerita, akhirnya mereka berada di kelas 3. Adi tumbuh menjadi anak yang mulai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya, yakni ekstrakurikuler bermusik, ngeband kali ya maksudnya, yang baru saja sekolahnya itu bentuk, dan Adi merupakan siswa angkatan pertama di sekolahnya yang mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Karena memang Adi di luar juga suka nonton konser, bahkan suka ngeband sama teman-teman rumahnya. Saat itu hari menunjukkan jam 3 sore. Kebetulan hari tersebut adalah hari ekstrakurikuler yang rencananya jam 4 sore. Sambil menunggu waktu Adi bergegas ke kantin, Adi bercerita bahwa ia bersama teman-temannya itu mencari cemilan ke kantin sambil menunggu waktunya dengan teman-teman satu ekstrakurikulernya. Di sana terdapat Rini yang sedang duduk di meja kantin sendiri, kata Adi. Teman-temannya yang mengetahui bahwa Adi memang punya rasa sama si Rini sejak kelas 1, namun tidak pernah tersampaikan, mendorong-dorong lah ya, agar Adi tuh segera nyamperin si Rini yang sedang sendirian saat itu. Dikarenakan itu merupakan sebuah kesempatan emas bagi Adi untuk berbincang-bincang yang sudah tidak pernah ia lakukan sejak naik kelas. Dikarenakan mereka berbeda kelas dan jurusan. Rini ini masuk IPA dan Adi ini masuk IPS. Adi memang sebenarnya ingin sekali kondisi seperti ini dari dulu, yang memungkinkan berbicara dengan Rini berdua. Namun saat itu si Adi ini sangat malu banget. Ya maklum sih ya, orang yang ekstrovert, terus ada momen seperti ini belum tentu dia bisa memanfaatkan waktunya gitu. Waktu momen-momen kesempatan Rini sendiri. Bahkan dari dorongan-dorongan temannya yang berisi kata Adi, membuat Rini menengok ke arah Adi dan teman-temannya. Adi melihat bahwa wajah si Rini ini murung, seperti ada masalah. Dan seperti hampir menangis berkaca-kaca kata Adi. Adi yang melihat hal tersebut merasa tidak tega, dan dengan segala keberaniannya mencoba mendekati Rini yang duduk membelakangi ia dan teman-temannya. Akhirnya pelan-pelan si Adi mendekati si Rini nih katanya, dan duduk di hadapan Rini yang menundukkan wajahnya ketika Adi duduk di depannya. Adi yang merasa grogi berkata-kata secara patah-patah kepada Rini, menanyakan kondisinya saat itu kenapa. Namun kata Adi, Rini hanya menunduk aja dan tidak menjawab pertanyaan Adi. Adi yang grogi dan bingung untuk berkata-kata kembali, tidak berani berkata kembali dikarenakan takut salah berkata. Tiba-tiba secara spontan
Si Adi ini ngomong nih saat itu, aku izin temenin kamu ya, seingat begitu ya. Kalau kamu nggak mau cerita nggak apa-apa, katanya. Rini hanya terdiam dan terus menunduk, katanya. Bermenit-menit Rini hanya terdiam, dan waktu telah menunjukkan pukul 4 sore. Teman-teman Adi yang mengajak untuk bergegas ke ruangan musik karena waktunya telah dimulai. Namun kata si Adi, teman-temannya disuruh untuk menuju ke ruangan terlebih dahulu. Dan akhirnya Adi hanya duduk berdua di ruangan kantin tersebut. Tiba-tiba si Rini menangis, dan Adi coba menenangkan meskipun Adi grogi. Karena nggak pernah pada kondisi tersebut dan memang belum pernah sama sekali. Dan masih tidak menyangka bisa duduk berhadapan dengan Rini, meskipun dalam kondisi tersebut. Hingga akhirnya si Rini berkata, "Jahat," katanya. Anak kecil banget, ya kan. Adi jelas bingung kenapa, dan akhirnya mulailah Rini bercerita sambil berkaca-kaca bahwa dia telah diputuskan pacarnya yang merupakan kakak kelasnya yang telah lulus lebih dahulu. Di sini sih Adi nggak menceritakan lebih jauh tentang kenapa Rini putus dengan kakak kelasnya. Akhirnya dari situ mulailah Rini bercerita dan Adi mulai mendengarkan masalah si Rini. Hingga waktu menunjukkan hampir pukul 6 sore. Dan Rini telah sedikit tenang. Adi mengajak Rini untuk pulang karena besok mereka ada mata pelajaran tambahan untuk kelas 3 di pagi hari. Adi mengajak Rini untuk bertukar pin BBM untuk nantinya si Rini jika membutuhkan bisa bercerita. Akhirnya mereka bergegas pulang. Di zaman itu BBM masih laku banget kali ya. Zaman itu HP gue tuh Android Samsung Yang udah bisa BBM-an waktu itu, udah senang banget. karena ya memang zaman itu BBM baru banget muncul dan memang BlackBerry aja sendiri masih tren banget di saat itu. Dibanding WhatsApp yang sekarang ya. Bahkan sekarang udah berganti sama Telegram ya. Karena beberapa grup kantor gue juga udah pindah ke Telegram. Ya kebetulan Adi juga seangkatan sama gue. Meskipun bukan teman gue saat sekolah. Jadi gue merasakan zaman-zaman BBM-an itulah. Kalian para pendengar tuh pernah gak sih rasain BBM-an? Atau mungkin gak sempat ngerasain karena udah langsung di WhatsApp gitu ya. Apa sih gak jelas. Jadi zaman BBM-an itu tuh kayak, gue pernah senora ini sih, Nora gak sih ya? Jadi tuh kayak lu tuh bisa broadcast pin lu ke teman-teman lu kayak invite nih gitu kan, Gans nih, cantik nih, humble nih gitu. Atau update status kayak bete nih chat yuk gitu. Pernah gak sih kalian? Nah itu zaman-zaman itu dianggap gaul lah pada masanya. Ya kan, apalagi kalau yang nge-add tuh banyak gitu, tapi kita nggak saya berasa kayak wow gitu. Lanjut lagi ke ceritanya. Setelah sampai di rumah, kata Adi, ada BBM nih dari si Rini. Karena saat itu masih zamannya BBM Messenger katanya. Berlanjutlah mereka chatting terus bahkan sampai saat di kelas pun hari keesokannya. Meski satu sekolah, mereka mulai saling bertukar cerita. Bahkan beberapa saat suka jalan ke kantin berduaan hingga katanya mereka jadian. Adi gak menjelaskan lebih detail tentang bagaimana proses jadiannya. Adi bercerita bahwa katanya gak ada hari-hari yang memisahkan mereka berdua kecuali mata pelajaran.
karena berbeda kelas. Jam istirahat berdua, ke kantin berdua, pulang berdua. Rasa sayang yang sedang berlebih-lebihnya, kata Adi, membuat seakan-akan gak ada yang bisa pisahkan mereka. Asik. Mereka hadapi masalah, jika ada masalah mereka langsung hadapi, diselesaikan dengan baik dan secepat-cepatnya saat mereka bertemu di sekolah esoknya. Namun cerita dimulai saat mereka berbeda pilihan kampus setelah lulus. Kebetulan Adi diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di daerah Jakarta, dan Rini kampus swasta juga di daerah Jakarta. Dikarenakan Rini memilih kuliah malam sambil bekerja, mereka makin sulit untuk bertemu dikarenakan waktu yang tidak cocok. Adi menjelaskan bahwa yang sebelumnya mereka bisa ketemu setiap hari harus berubah menjadi mungkin seminggu sekali ataupun 2 kali. Keadaan yang begitu berubah harus menjadi keadaan yang harus mereka terima demi mengejar cita-cita masing-masing. Di awal kuliah, mereka baik-baik saja. Setiap ada masalah, sebisa mungkin mereka selesaikan dengan cepat. Namun ketika mereka menuju pertengahan kuliah, Adi menjelaskan bahwa ia mulai sibuk dengan tugas-tugas kuliahnya. Sifat Rini yang begitu overprotective menjadi salah satu yang harus mereka makan sehari-hari. Meskipun Adi sudah menjelaskan bahwa kondisi yang dipikirkan Rini tidak terjadi. Namun Rini tidak kunjung mengerti hingga akhirnya rasa jenuh bahkan cuek dari Adi ini terjadi. Mereka menyatakan untuk berpisah dikarenakan hubungannya sudah tidak sesehat saat mereka bertemu semasa SMA. Sebenarnya yang gue baca, Adi ini masih ingin sekali bisa terus bersama. Namun jika sifat si Rini terus seperti itu, Adi tidak akan pernah menerima karena hanya akan mengganggu karirnya ke depan, atau malah membawa kepada hubungan yang toxic relation. Gue berpendapat bahwa yang dilakukan Adi ini sudah cukup benar. Kenapa gue bilang cukup benar? Karena gue belum pernah mendengarkan versi si Rini. Bahkan gue gak punya akses ke Rini karena memang gue pun bukan orang yang tipenya mudah deket terhadap pasangan teman-teman gue. Yang menjadi koreksi bahwa jikapun Adi nantinya berkarir ataupun Rini nantinya, saat itu mereka masih kuliah memang. Tetapi dalam kondisi tersebut perlu adanya support dari masing-masing pasangan. Support ini dimaksud baik dalam hal menyemangati, mengerti, dan banyak hal lain. Karena nantinya kalian saling memahami. Karena nantinya jika kalian saling memahami, percayalah bahwa kalian akan menjadi satu keluarga, dan saat kalian berkarir dengan baik, maka kalian akan bisa menghidupi keluarga tersebut. Dikecualikan kalian nantinya mau menerima kondisi keluarga dengan yang serba cukup aja, bukan serba kecukupan ya. Beberapa kisah percintaan yang bertemu pada satu lokasi kayak Adi dan Rini ini, saat mereka telah berbeda lokasi, baik contoh dalam kasus yang Adi dan Rini, jika salah satu mereka tidak bisa menerima keadaan yang harus mereka terima seharusnya, biasanya memang timbul masalah-masalah seperti ini. Gue pun pernah menjalani kisah cinta yang berawal dari satu lokasi, namun berakhir juga salah satunya dikarenakan tidak bisa memberikan support yang baik di saat gue dan dia telah berbeda lokasi. Sama juga sih, beda pilihan kampus. Salah satu hal yang gue pertimbangkan tentang cinta yang bertemu pada satu lokasi ini menjadi hal yang harus gue sangat antisipasi akhirnya. Satu dan lain hal, demi menjaga keprofesionalan misalnya dalam dunia bekerja,
Dan dalam hal lain dikecualikan jika kalian berhasil bertemu dengan seseorang yang kalian yakini bisa menerima dalam kasus Adi dan Rini, yang seharusnya bisa menerima keadaan bahwa mereka sudah tidak pada satu lokasi tersebut, bahwa mereka sedang mengejar cita-citanya masing-masing untuk keluarga mereka nantinya. Namun masalah demi masalah yang tidak bisa mereka selalu hindari menjadi bencana untuk mereka berdua. Gue pun saat ini sedang menjalani hubungan dengan seseorang ya, yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Gue dan pasangan gue kondisi tidak memungkinkan gue bertemu setiap hari gitu. Karena ya tadi gue udah punya pengalaman bahwa pacaran cinta satu lokasi tuh kayak gimana sih gitu ya. Satu dan lain hal menjadi pertimbangan gue untuk bersama, yakni kita mengerti bahwa kita punya kesibukan baik bekerja, berorganisasi dan lain-lain. Dan sifat cuek gue yang tinggi bisa diterima dengan baik oleh pasangan gue, tetapi dengan tetap saling menghormati pasangan juga pastinya. Kondisi cuek tersebut gak bisa harus tetap kalian junjung tinggi, karena hal yang tidak memungkinkan gue selalu bertemu dikarenakan gue dan dia itu berpuluh-puluh kilometer. Lebih banget ya, tapi ya kurang lebih 20 kilometeran lah. Cerita lebih jelasnya mungkin akan gue bahas pada Saturday Night Podcast selanjutnya yang telah gue rencanakan nantinya, dimana nanti gue dan pasangan gue mengisi salah satu topik di Saturday Night Podcast. Karena jarak yang harus gue tempuh berpuluh-puluh kilometer tersebut memang yang gue butuhkan saat itu. Hingga akhirnya ketemu nih pasangan gue. Dikarenakan ya gimana ya, cinta satu lokasi udah gue jelaskan bahwa kenapa gue gak begitu tertarik dengan cinta satu lokasi. Dikarenakan ya tadi, satu, kalau dalam dunia bekerja takut mengganggu keprofesionalan. Entah ya, kalau misalkan kita udah beda kerjaan terus tiba-tiba someday bisa dekat, ya memungkinkan juga gitu ya. Kenapa Adi bercerita sama gue? Karena kebetulan Adi tahu bahwa gue pernah punya hubungan yang gak jauh dari kondisi Adi dan Rini ini. Jadi kesimpulan dari masalah ini, bagi kalian yang memiliki hubungan yang masih dalam bertemu setiap hari, yang kalian harus pahami adalah banyak-banyaklah mempelajari pasangan kalian saat ini untuk lebih mengerti, memahami, dan menghormati hak dari masing-masing pasangan kalian. Untuk jika dimungkinkan menghadapi masalah, jika nantinya kondisi tidak memungkinkan kalian untuk selalu bersama lagi, karena yang bersatu bisa saja berpisah, yang sebelumnya berpisah bisa menjadi satu. Namun bagaimana caranya kalian yang bersatu ataupun berpisah tetap bisa menjadi satu? Jangan sampai kalian terjebak pada toxic relation. Saling support, saling ngerti, saling hormati pasangan kalian. Mungkin segitu aja sih. Gue mau ngucapin thank you aja buat Adi yang udah mengizinkan ceritanya menjadi topik pada Saturday Night Podcast kali ini. Sekian Saturday Night Podcast kali ini. Dari gue Wisnu Prianto, sampai jumpa lagi dan selamat bermalam minggu bagi kalian semua. Selalu jaga kesehatan. See you on Saturday Night Podcast selanjutnya.